Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Audi Kalisa Salsabila dari absen 7 kelas 11 MIPA 4. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang dua hal. Pertama, tentang Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah tentang salah satu organisasi yang identik sekali dengan pergerakan nasional Indonesia pada masa lampau, yaitu organisasi Budi Utomo. Sebelumnya saya yakin, teman-teman di sini pasti sudah sering mendengar tentang Budi Utomo, tapi mungkin belum terlalu memahami apa sih sebenarnya Budi Utomo itu. Budi Utomo adalah suatu organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan seorang siswa Stopia bernama Gunawan Mangunkusumo serta Suraji. Pada saat itu, Dr. Wahidin merasa perlu untuk meningkatkan dan memperluas pendidikan di Indonesia. Budi Utomo ini diketuai oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini memiliki sifat sosial, ekonomi, dan budaya namun non-politis. Pendirian Budi Utomo menjadi awal dari gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya apa sih tujuan dari Budi Utomo itu? Pertama, Budi Utomo membantu para siswa yang cerdas tetapi tidak mampu dalam biaya pendidikan mereka. Yang kedua, memajukan pengajaran dan kebudayaan meliputi pengajaran, pertanian, perdagangan, industri, dan peternakan. Yang ketiga, memperoleh perbaikan sosial serta kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Sebelumnya, Budi Utomo hanya bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, serta budaya, khususnya pengajaran. Akhirnya sejak tahun 1925, Budi Utomo mulai merambah dalam dunia politik karena pengaruh organisasi lain yang bercorak politik seperti English Partridge dan juga Sarekat Islam. Mereka melakukan gerakan-gerakan dalam bidang politik seperti melancarkan isu politik bahwa mempertahankan diri sendiri lebih penting dari serangan bangsa lain, lalu mendukung adanya gagasan wajib militer bagi bangsa pribumi, lalu mengirim komite Indi Weerbaar ke Belanda untuk memperkuat pertahanan Hindia. Kemudian memperbolehkan anggota Budi Utomo untuk ikut serta dalam Volksraad atau Dewan Rakyat, serta membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. 27 tahun setelah Budi Utomo didirikan, akhirnya pada tahun 1935, kiprah Budi Utomo harus berakhir. Adapun faktor kemundurannya adalah pertama, keanggotaan Budi Utomo yang terbatas pada Jawa dan Madura, serta kebanyakan anggotanya mayoritas adalah golongan priai. Yang kedua adalah munculnya organisasi Sarekat Islam yang menyebabkan keanggotaan Budi Utomo berpindah. Yang ketiga adalah cakupannya yang dianggap kurang nasional, serta perbedaan orientasi antara golongan tua dan golongan muda dalam tubuh organisasi. Dan yang terakhir adalah adanya tekanan dari pihak Belanda sehingga mengakibatkan Budi Utomo mengalami kemunduran. Perlu diingat bahwa Budi Utomo memiliki peran yang sangat penting, meskipun anggotanya jika dihitung hanya 10.000, sedangkan Sarekat Islam mencapai 360.000, Budi Utomo lah penyebab Indonesia bangkit, sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan kita. Akhirnya 40 tahun setelah Budi Utomo didirikan, Presiden Soekarno menetapkan tanggal kelahiran Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei, sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mari sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda diawali dengan pergerakan di daerah dengan mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan. Konflik dengan penjajah masih bersifat lokal, bukan nasional. Latar belakang dari Sumpah Pemuda itu sendiri diawali dengan adanya politik etis yang waktu itu sempat diterapkan di Indonesia. Yang kedua, beragamnya pers, dan yang ketiga, munculnya organisasi-organisasi di Indonesia. Bagaimana sih sejarah dari Sumpah Pemuda itu? Jadi, sekitar tahun 1919 sampai 1924, mulailah berdiri organisasi-organisasi lokal, misalnya Trikoro Darmo, yang kemudian berganti nama menjadi Young Java pada tahun 1915, Young Sumatpanenbon pada tahun 1917, dan Young Isametenbon pada 1924. Lalu kemudian pada tahun 1926, Kongres Pemuda I berhasil dilaksanakan dengan berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi lintas primordial dengan anggotanya dari seluruh Indonesia. Hasil dari Kongres Pemuda I ini antara lain, pertama, menyatukan perjuangan berbagai organisasi pemuda, yang kedua, memajukan paham persatuan Indonesia, yang ketiga, mempererat hubungan antar organisasi pemuda, dan yang terakhir, merencanakan Kongres Pemuda II. Baru kemudian pada tahun 1928, Kongres Pemuda II berhasil dilaksanakan di dalam 3 gedung berbeda atas prakarsa PPPI. Pada rapat tanggal 28 Oktober 1928 inilah yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Sebelum Kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Akhirnya Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa sampai sekarang.
Nah, isi dari Sumpah Pemuda itu adalah, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada banyak sekali makna yang dapat kita ambil melalui Sumpah Pemuda ini. Di antaranya adalah, pertama, keinginan untuk menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Kita harus bisa menerapkannya dalam situasi apapun. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bergotong royong dan saling membantu untuk sesama. Yang kedua, dengan menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia. Misalkan dengan mencintai produk-produk lokal, mencintai budaya Indonesia, dan masih banyak lagi. Makna ketiga yang dapat diambil adalah mempunyai semangat untuk tetap berjuang, menghasilkan suatu hasil yang baik bagi Indonesia. Contohnya dengan belajar sungguh-sungguh sehingga kita bisa memajukan bangsa Indonesia ini. Makna yang keempat adalah tetap menjaga keutuhan bangsa, bahkan di masa sulit sekalipun. Makna yang kelima adalah meskipun bangsa kita ini memiliki banyak sekali perbedaan budaya yang beragam, tapi kita tetap harus bersatu dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video penjelasan materi dari saya, semoga dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.